Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya. Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur. Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka. Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike. Dan pagi itu, Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor.
Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike, karena dalam waktu dekat ini mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar, dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama. Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang satu kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama, Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain. Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah. Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang, dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico.
Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan. Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai.